Selamat malam, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Apa kabar hari ini? Kita semua berharap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Salam sehat semuanya. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk masuk di dalam pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya, ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 381. Kita pujikan bait pertama dan kedua, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, kepadaku. Saudara-saudara, kita dihantar dengan sabda pembimbing kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita buka saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 28. Diperdengarkan untuk kita semua demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita sambut sabda pembimbing kita dengan pujian Kidung Jemaat 356, bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Mari bersama saudara-saudara kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan mengambil saat teduh, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami bertemu di dalam ibadah keluarga. Keluarga-keluarga milik Tuhan yang senantiasa rindu untuk bersekutu
merenungkan dan menghayati betapa besar kasih-Mu atas kami, betapa berkat-Mu telah kami terima dan mencukupkan kami untuk hidup setiap hari. Itulah kasih yang kami terima dari Engkau, dan penyertaan-Mu semakin nyata. Ketika sampai hari ini Tuhan berkati kami dengan kesehatan, penyertaan di tengah-tengah pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam aktivitas sehari-hari, kami rasakan tuntunan-Mu begitu nyata. Berkatilah setiap hal yang kami lakukan juga pada hari ini. Bapa, sejenak kami akan larut di dalam perenungan firman, sabda-Mu yang telah menuntun kami sampai hari ini, menjadi kebutuhan yang menyempurnakan, melengkapi seluruh kekuatan bagi jiwa dan iman kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, berkatilah seluruh perenungan firman yang sebentar kami akan lakukan bersama. Berkatilah hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai. Demikian pula kami semua, seluruh keluarga-keluarga jemaat. Kami bersama-sama boleh mendengarkan, merenungkan, dan senantiasa ingin belajar untuk menyatakan akan maksud dan kehendak firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Markus. Mari kita buka, saudara-saudara. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4, ayat yang ke-35 sampai 41. Saya akan membacakan, silakan Bapak Ibu semuanya menyimak. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian saudara, bacaan firman Tuhan yang akan menghantar dalam perenungan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang dan setiap pribadi yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, dan melakukan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita selingi dulu, saudara, dengan nyanyian Kidung Jemaat kembali 352. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, "Hai jangan sendirian." Hai jangan sendirian, jalanmu kau tempuh, bebanmu
Selamat malam saudara-saudara, Shalom. Kembali saya menyapa Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dalam pertemuan saat ini bertemakan beriman berarti menghadapi rasa takut. Saya ulangi lebih lengkap, beriman berarti berani menghadapi rasa takut. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak merasakan rasa takut, perasaan takut? Ya, tentu semua orang pernah mengalami perasaan takut. Perasaan takut itu sangat tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman. Setiap orang memiliki ekspresi diri. Bagaimana ketika menghadapi ketakutan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, kita diajak untuk bersama-sama belajar bagaimana ketika perasaan takut ini sedang melingkupi para murid, meskipun mereka berada di dekat Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang sebelum masuk di dalam perenungan terkait dengan bacaan kita. Saudara, setiap orang pasti ingin mencapai tingkat kesuksesan tertentu di dalam hidupnya. Dan itu sangatlah wajar, saudara. Seringkali sukses itu berawal dari mimpi atau angan-angan. Dan tidak sedikit orang yang mampu meraihnya, berangkat dari mimpi-mimpi itu dan angan-angan, sehingga mereka menjadi sukses. Demikian pula, saudara, tidak sedikit orang yang mampu melewati saat-saat yang sulit, ketika mereka harus hadapi dengan semangat dan daya juang yang tinggi. Ya. Seperti halnya ketika anak-anak yang mempunyai cita-cita dan mereka bermimpi dengan cita-cita itu, sehingga dalam perjalanannya ketika orang tua membimbing, mengarahkan, dan mereka berhasil meraihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit pula seseorang yang sukses dengan berkiblat kepada orang-orang yang terlebih dulu, yang lebih dulu mengalami kesuksesan. Karena mereka melihat, membaca, atau mungkin mencari tahu tentang kiat-kiat bagaimana kesuksesan itu diraih. Sehingga ketika mereka melihat perjalanan hidup orang yang lebih dulu sukses, mereka bahkan meniru gaya dan pola hidupnya, diikuti. Dan tidak sedikit ketika mereka melakukannya, mereka juga berhasil. Tetapi saudara, untuk mengembangkan potensi diri, kemampuan, skillnya, maka itu jauh lebih baik ketika kesuksesan itu berangkat dari potensi diri. Sehingga mereka dapat terus mengembangkan itu dan banyak hal, banyak peluang dan kesempatan yang dapat diraihnya. Saudara, sayangnya di zaman yang serba praktis dan instan ini, banyak orang yang ingin sukses dengan cara yang cepat pula. Mereka kurang mau bekerja keras dan ingin mencoba mencari cara, jalan yang bebas hambatan. Sehingga mereka mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dikiranya itu mampu untuk mereka meraih kesuksesan. Padahal, saudara, tidak mungkin kita lepas dari segala persoalan. Ya. Bahkan mungkin persoalan atau pergumulan itu sangat besar. Setiap saat datang kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita mengupas atau menceritakan tentang adanya badai. Badai yang sangat dahsyat menerpa perahu yang pada saat itu ditumpangi oleh para murid
di mana Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Betapa hebatnya, saudara, perasaan takut yang mereka alami dan rasakan saat air mulai naik masuk ke dalam perahu. Sampai ketakutan yang mereka rasakan itu membuat mereka kehilangan fokus konsentrasi bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Seperti halnya kita, saudara. Ketika ketakutan sedang menghampiri kita, maka kita pun seringkali kehilangan konsentrasi fokus kita, kehilangan kendali untuk bagaimana menyikapi situasi yang sangat menakutkan itu. Bahkan mungkin juga kehilangan pengharapan untuk keluar dari rasa takut itu. Itulah saudara yang terjadi. Kadang-kadang hal-hal yang seringkali membuat kita takut itu adalah memang kita merasa kita tidak mampu mengatasi apa yang sedang kita hadapi. Saudara, kita bisa belajar dari peristiwa yang sedang dialami oleh para murid ketika Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka. Ada beberapa hal, saudara, yang perlu dan dapat kita renungkan bersama. Pertama, ketika ketakutan itu menghampiri kehidupan kita, menyadari badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah-tengah luasnya lautan kehidupan kita. Yang pertama adalah menyadari bahwa badai akan selalu ada. Baik ketika di tengah-tengah hidup berkeluarga, berjemaat, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita memiliki kemungkinan besar bertemu dengan beragam tipe badai, saudara. Kalau dalam keluarga, misalnya kita harus menata ekonomi keluarga, membangun komunikasi di tengah-tengah keluarga, dan persoalan-persoalan seputar keluarga, saudara. Kemudian ketika kita juga larut di dalam dinamika pelayanan di jemaat, kita juga diperhadapkan dalam berbagai macam persoalan yang bisa muncul di dalamnya. Oleh karena itu, menyadari akan berbagai hal yang dapat datang kepada kita yang bisa kita sebut dengan badai. Saudaraku, tenang di tengah badai bukan berarti lari dari kenyataan, tetapi siap menghadapi kenyataan bahwa benar ada kesulitan-kesulitan di sana-sini, tapi berjuang sekuat tenaga untuk mengupayakan yang terbaik dalam setiap badai yang datang di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat maupun masyarakat. Saudara, bukankah salah satu yang membuat kita tenang adalah saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dalam menghadapi amukan badai tersebut? Itu yang harus kita sadari. Yang pertama, demikian kita menyadari pasti ada badai. Lalu yang kedua, saudaraku, menyadari bahwa saat berada di tengah badai adalah saat terbaik bagi kita untuk merasakan penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat para murid diperhadapkan pada kekalutan, mereka dihantam oleh badai yang dahsyat ketika air mulai masuk ke dalam perahu. Maka mereka baru menyadari kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu, para murid membangunkan dia, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudara, ada sebuah gambaran cerita sebagai berikut. Ada seorang korban dari keganasan tentara Nazi Jerman. Pada saat itu, saudara, diceritakan demikian, seseorang yang bernama Corrie Bum. Sebelum ia mengalami penderitaan disiksa tentara Nazi, Corrie pernah bertanya kepada bapaknya, demikian saudara, "Pak, bagaimana caranya
biar aku bisa bertahan dalam sebuah pergumulan dengan tetap bersukacita. Saudara, kalau kita sedang dihampiri oleh pergumulan dan persoalan, sulit bagi kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Demikian juga tentang Koribum yang bertanya kepada bapaknya, pada orang tuanya. Lalu bapaknya dengan bijaksana menjawab, dengan memberikan gambaran sebagai berikut, saudara. Anakku, kalau aku menyuruhmu pergi ke sebuah toko, aku tidak akan memberikan uang saat engkau masih sedang bermain. Tetapi aku akan memberikan saat engkau benar-benar siap pergi ke toko. Itu jawaban orang tua Koribum. Artinya, saudara, Tuhan memberi modal kekuatan agar tetap bertahan saat memperjuangkan hidupnya. Kita akan tenang dalam menghadapi dan melewati badai, sebab Tuhan tetap ada di dekat kita, di antara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga dalam kehidupan para murid. Tetapi dengan catatan, saudara, para murid dan kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan, mengabaikan akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, pada saat itu ketika para murid menyadari bahwa Tuhan Yesus, guru mereka, ada di tengah-tengah mereka. Lalu yang terjadi, saudara, ia pun bangun, Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudaraku, lalu yang ketiga, sikap yang perlu kita miliki ketika kita sedang diliputi rasa takut. Menyadari bahwa badai pasti akan berlalu. Ya, seperti nyanyian-nyanyian yang seringkali kita dengarkan atau slogan-slogan yang seringkali juga menghibur, menguatkan kita. Tetapi keyakinan akan itu, saudaraku, terjadi ketika itu adalah sebuah fakta, realita yang dihadapi oleh para murid saat mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di antara mereka, ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga kita, saudara, ketika kita menyadari pada saat kita diliputi, diperhadapkan pada ketakutan, maka kita harus menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Sikap optimis inilah, saudara, bahwa Tuhan yang harus kita tanamkan, bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menolong setiap kesulitan, pergumulan, termasuk ketika Tuhan berkuasa untuk meneduhkan air dan badai pada saat para murid ini diterjang oleh badai di danau itu. Semuanya ditenangkan oleh Tuhan. Dan danau itu pun mengikuti apa yang disampaikan, dikatakan oleh Tuhan. Kita harus memiliki sikap optimis, saudara. Asalkan kita tidak melupakan Tuhan dan tidak pernah berpaling dari Dia. Oleh karena itu, dibutuhkan bagi kita, dari kita semua, ketika kita menghadapi setiap situasi dan kondisi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, bahkan yang mengancam dan mendatangkan ketakutan, kita perlu memiliki rasa percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara, ayat ini ditutup pada ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kesekian kalinya para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan orang banyak yang menyertai Tuhan, mereka belum mengerti, mereka belum menangkap, mereka belum mengenal betul siapa Tuhan Yesus yang sudah banyak menolong, menyembuhkan mereka dari sakit dan memberikan banyak pertolongan dalam kehidupan orang banyak. Tetapi, saudaraku,
mari kita semakin hari semakin mengenal Tuhan kita yang mempunyai kuasa, yang sanggup memulihkan setiap keadaan dan kondisi kehidupan kita, pun pada saat ketakutan sedang menghampiri kehidupan kita. Selamat menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang semakin hari semakin teguh, agar kita senantiasa dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu yang menuntun kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami akan selalu ada badai. Namun, sekaligus kami juga menyadari bahwa di tengah-tengah badai itu, Engkau menyertai, Engkau hadir, dan Engkau tidak pernah membiarkan. Demikian pula, ketika kami telah bersama-sama merasakan kehadiran-Mu, pasti setiap kesulitan pergumulan, badai itu akan berlalu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami semua, segenap keluarga, Bapak, Ibu, dan anak-anak, memiliki keteguhan iman percaya kami hanya Engkau, kepada Engkau. Karena Engkau yang mempunyai kuasa untuk menyatakan pertolongan dalam badai sekalipun dalam kehidupan kami. Asalkan kami terus percaya dan menyediakan diri kami untuk menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mampu untuk menyatakan iman percaya kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita menghimpun persembahan karena Tuhan telah memberkati kita, karena Tuhan telah mencukupkan kita. Mari kita menyatakan tanda sukacita kita dalam ungkapan persembahan. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk ungkapan syukur kita dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Mari kita menghimpun persembahan dalam iringan nyanyian Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, bait 1 dan 2. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun kepada Tuhan, sekaligus kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur, karena penyertaan-Mu telah kami rasakan. Engkau telah membimbing kami, menuntun kami di dalam kebersamaan malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Perkenankanlah kami naikkan doa syafaat kami, untuk kami terus mendapatkan keteguhan dan kekuatan bagi setiap aktivitas dan kegiatan kami setiap hari. Berkatilah seluruh kegiatan gerejawi yang kami lakukan, meskipun sampai hari ini kami harus juga melakukan kegiatan-kegiatan sebagian secara online. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, berkatilah ya Tuhan, agar kami terus mampu untuk tersemangati dan menyemangati dalam setiap perjumpaan kami di tengah-tengah ibadah itu. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan jemaat untuk mereka menyediakan diri dengan kesetiaan dan kesungguhan. Demikian pula kami terus dapat menjaga diri kami di tengah-tengah situasi yang perlu dan menuntut kami mengantisipasi diri sedemikian rupa, agar kami juga terhindar dari segala ancaman akan keselamatan dan juga kesehatan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh mereka ya Tuhan, tidak ada pertolongan yang sanggup memberikan pemulihan dan kesembuhan selain pertolongan Tuhan saja. Berkatilah setiap sarana yang mereka terima, baik melalui pengobatan secara medis maupun dengan cara pengobatan yang senantiasa diupayakan oleh anggota keluarga yang dengan baik dilakukan, dan semuanya itu boleh menjadi sarana pertolongan Tuhan menjadi nyata atas mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang giat-giatnya untuk menempuh studi mereka, meskipun juga harus secara online mereka tempuh. Berkatilah anak-anak kami untuk meraih masa depan. Berkatilah mereka yang mencari peluang-peluang untuk bekerja. Demikian pula yang mencari dan menemukan pasangan hidup, Tuhan tetap memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap orang tua dalam mendampingi mendidik anak-anak, demikian juga di dalam mencukupkan dan mengatur setiap kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Mampukanlah secara bijak ya Tuhan untuk para orang tua dalam mendidik dan menata setiap kebutuhan untuk keberlangsungan keluarga kami masing-masing. Demikian pula kami senantiasa mampu untuk menyediakan diri kami menjadi bagian dari keluarga-keluarga yang lain. Apa yang saat ini mampu dan dapat kami lakukan untuk saling menopang satu dengan yang lain, biarlah kami terus mampu untuk menyatakannya. Bapak, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami, khususnya jajaran pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mampu untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat yang mendatangkan kesejahteraan. Bapa, terima kasih. Saat ini kami bersama juga mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang tercurah atas kami. Kami menghimpun persembahan, tanda sukacita dan syukur kami. Sucikanlah ya Tuhan persembahan kami pada saat ini, agar boleh menjadi sarana dan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang saat ini menjadi kebutuhan bagi kami semua. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dan kami akan undur diri dari kebersamaan. Berkatilah kami dalam rangkaian aktivitas yang masih harus kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami dan dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Mari kita akhiri saudara ibadah kita malam hari ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 346 bait yang pertama saja. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan menuntun kehidupan saudara-saudara pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah keluarga kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas pada malam hari ini dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.